Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yang bertema Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Disusun oleh Hasrat Damayanti Bule, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Elvira Junisa, MPD, Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur Universitas Mercu Buana. Latar belakang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial di lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia bagi pembangunan bangsa Indonesia sangatlah penting. Penting untuk kita ketahui, memahami, terlebih melakukannya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yaitu sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai beragam suku atau daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa sangatlah strategis. Kenapa bisa demikian? Kita pahami bersama. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan untuk melakukan suatu komunikasi antara satu dengan yang lainnya atau suatu sama lain. Baik di dunia pendidikan, penyuluhan pelatihan, dokumen penting negara, bahkan yang lebih penting adalah surat kenegaraan, semuanya yang dikemas atau dipakai dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Berbicara soal peran, sama halnya berbicara soal tindakan. Perilaku dan tujuan seseorang dalam menjalankan kehidupannya, sama halnya dengan bahasa di dalam kedudukannya. Sebagai sumber memperkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Bahasa Indonesia seperti yang dikatakan Kraft dalam Kunarto 2007 bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol. Bahasa memiliki peran tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Artinya, bahasa berperan untuk mengungkapkan maksud dan perasaan kita kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berarti maknanya sebagai alat integrasi atau pemersatu. Dan dikatakan adaptasi sosial sebagai fungsi dari penyesuaian diri dalam bersosialisasi dengan orang yang berbeda asal daerahnya. Maka dari itu, agar komunikatif harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial dan sosial memiliki arti sebagai suatu media yang dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, maupun kepribadian seseorang dalam menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Di seluruh dunia semua orang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kesatuan masing-masing, terlebih dalam dunia pendidikan. Begitu juga di Indonesia. Jika di dunia pendidikan tidak menggunakan bahasa kesatuan, bagaimana caranya menyampaikan materi? Otomatis semua orang akan kebingungan
untuk berbicara apalagi mengerti akan materi yang disampaikan, karena menggunakan bahasa daerah masing-masing. Alasan pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan itu karena bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Contohnya, dalam lingkungan kita sebagai mahasiswa, diperlukan komunikasi dengan bahasa Indonesia karena di dalam wilayah kampus tidak hanya di daerah kampus tersebut, tetapi banyak juga dari luar daerah, di mana setiap suku mempunyai adat istiadat berbeda-beda pula, termasuk cara berbahasanya juga. Cara menyongsong kecakapan hidup dalam menyongsong era abad ke-21, terutama dalam dunia pendidikan. Keterampilan abad ke-21 adalah keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan dalam masyarakat global dan berpikir kritis. Hubungan antara berpikir kritis dan pendidikan sangat jelas. Seseorang tidak dapat belajar dengan baik tanpa berpikir kritis dengan baik. Berpikir kritis memberikan sumbangan pada kesuksesan dalam studi dan karir. Keterampilan seperti analisis, interpretasi, ketepatan, dan ketelitian, pemecahan masalah, dan penalaran lebih penting daripada hanya sekedar penguasaan konten tertentu. Mengajar berpikir kritis dan memecahkan masalah secara efektif di dalam kelas sangat penting bagi peserta didik. Belajar berpikir kritis membimbing peserta didik mengembangkan keterampilan yang lain seperti level konsentrasi tingkat tinggi, kemampuan menganalisis, dan proses berpikir secara mendalam. Keterampilan yang harus dimiliki guru abad ke-21. Yang pertama, mendorong, mendukung, dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif. Kedua, melibatkan siswa dalam menggali isu dunia nyata atau real world dan memecahkan permasalahan otentik menggunakan tool, dan sumber-sumber digital. Ketiga, mendorong refleksi siswa menggunakan tool kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, perencanaan, konseptual, dan proses kreatif siswa. Keempat, merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat untuk mengintegrasi tools dan sumber digital untuk mendorong dan belajar dan kreativitas siswa. 5. Mengembangkan lingkungan yang belajar yang kaya akan teknologi yang memungkinkan semua siswa merasa ingin tahu dan menjadi partisipan aktif dalam menyusun tujuan belajarnya, mengelola belajarnya sendiri, dan mengukur perkembangan belajarnya sendiri. Keenam, mendorong, mencontohkan, dan mengajar secara sehat, legal, dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Memenuhi kebutuhan pembelajar yang beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan memberikan akses yang memadai terhadap tools digital dan sumber belajar digital lainnya. Mendorong dan mencontohkan etika digital, tanggung jawab, interaksi sosial dan terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara tanah ibu pertiwi yang menjadi bahasa resmi dalam Persatuan Republik Indonesia. Selain bahasa Indonesia yang mudah dipakai dan dipahami, bahasa Indonesia juga memiliki ciri khas yang luas jika diulas lebih mendalam, karena memiliki berbagai fakta-fakta yang menarik. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat komunikasi baik secara tulisan maupun secara lisan. Contohnya sebagai fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi sebagai alat adaptasi dan integrasi, dan juga sebagai fungsi kontrol sosial. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan dalam mempersatukan budaya, suku, ras, dan agama, dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akan mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Saran, dalam penyusunan makalah ini banyak kesalahan dan kelemahan. Untuk itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bisa membangun dari teman-teman, terlebih-lebih dari ibu pengasuh dan studi bahasa Indonesia, agar makalah ini dapat membangun dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebagai pesan dari saya, marilah kita melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kalangan masyarakat maupun dalam pergaulan kita sehari-hari,
Akhir kata saya ucapkan terima kasih.